Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Wijayanti, NIM 195051028. Saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 8. Berdasarkan penjelasan dari pemakalah tentang corporate social responsibility dalam bisnis Islam, maka saya dapat menyimpulkan bahwa corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu corporate social responsibility atau disingkat CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan 16 tentang Penanaman Modal atau UU PM. Menurut Zimmerer, ada beberapa pertanggungjawaban perusahaan, yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua terhadap karyawan, yang ketiga terhadap pelanggan, yang keempat terhadap investor. Nah, secara umum, prinsip-prinsip CSR adalah sebagai berikut. Yang pertama, prioritas corporate. Yang kedua, manajemen terpadu. Yang ketiga, proses perbaikan. Yang keempat, pendidikan karyawan. Yang kelima, pengkajian. Yang keenam, produk dan jasa. Yang ketujuh, informasi publik. Yang kedelapan, fasilitas dan operasi. Dan seterusnya bisa. Nah, selanjutnya yaitu konsep Corporate Social Responsibility atau CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencari profit semata, sehingga Corporate Social Responsibility merupakan bagian bisnis. Nah, yang konsep kedua yaitu dengan melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya, komunitas, juga komunitas setempat atau lokal. Menurut David Hanger dan Thomas L. Whelan, tujuan perusahaan untuk melakukan pertanggungjawab sosial dalam bisnisnya yaitu yang pertama untuk mendapatkan moralitas, yang kedua pemurnian kepentingan, yang ketiga investasi, yang keempat mempertahankan otonomi. Manfaat CSR sendiri di perusahaan antara lain ya, pertama memperkuat brand positioning, yang kedua meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, yang ketiga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi, yang keempat menciptakan preferensi merek mendorong peningkatan penjualan, dan yang terakhir memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Kemudian selanjutnya itu model pelaksanaan CSR di Indonesia. Umumnya terdapat 4 model, yaitu yang pertama terlibat langsung, yang kedua melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yang ketiga bermitra dengan pihak lain, yang keempat mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. CSR secara Islami itu berhubungan dengan akhlak dalam melaksanakan bisnis proses. Islam tidak melihat apa yang dihasilkan seseorang, tetapi Islam itu melihat nilainya, yaitu dengan bagaimana proses itu dilalui untuk mendapatkan suatu hasil. Menurut Muhammad Jafar, implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu yang pertama al-adl, yang kedua al-ihsan, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir adalah amanah. Sekian pemaparan resumen materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.